Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ahmad Muafiq Saleh selaku penceramah kajian Muslim Urologi pada malam ini. Yang terhormat Kepala SMF Urologi RSSA FKUB, Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat Ketua Program Studi Urologi FKUB RSSA, Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat seluruh senior supervisor RSSA dan RS Jejaring. Yang terhormat segenap sivitas kesehatan RSSA Malang. Yang terhormat seluruh sivitas kesekretariatan PPDS dan panitia acara kajian Muslim, dan tentu saja hadirin hadiroh jamaah kajian Muslim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat, berkat, serta rahmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul meskipun secara daring di kajian rutin yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi SAW yang telah menuntun kita umat Islam keluar dari kelamnya masa jahiliyah ke masa yang terang benderang. Sebelum memulai kajian pada malam hari ini, acara akan diawali dengan pemutaran video oleh panitia. Kepada panitia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ayat ini menyatakan kebaikan dan keburukan sekecil apapun akan mendapat ganjarannya. Namun, yakinkah kita amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita ikhlas dalam berbuat kebaikan? Sudahkah kita menegakkan sholat sebagai tiang agama? Dapatkah kita mempertahankan agar amal saleh tidak sia-sia? Terima kasih kepada panitia. Tema pada kajian kali ini akan membahas cara untuk bagaimana agar amal salih tidak jadi sia-sia, yang sudah sedikit dibahas dalam video dan akan dibahas lebih dalam lagi oleh Ustadz Ahmad Muafiq Saleh. Beranjak ke acara selanjutnya adalah tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Dr. Fandi dan Dr. Saga. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang lagi Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang.
Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha suci Allah yang agung. Terima kasih kepada Dr. Fandi dan Dr. Saga atas tilawah dan sari tilawah. Dan acara selanjutnya adalah inti dari acara pada hari ini, yaitu ceramah dengan tema agar amal salih tidak jadi sia-sia yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Muwafiq Saleh. Sebelumnya, diinformasikan kepada jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat yang sudah tersedia pada aplikasi Zoom, yang kemudian akan ditanyakan pada sesi tanya jawab di akhir ceramah berlangsung. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustadz Ahmad Muwafiq Saleh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi hadyun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw uzalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal hadirun, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom ini dalam banyak kesibukan di masing-masing kita, dalam rangka untuk mendapatkan dan menambah keimanan, menambah ilmu, agar apa yang kita lakukan selama ini kemudian bermakna dan tidak sia-sia. Karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Betapa banyak kemudian di antara kita karena tidak didasarkan oleh pemahaman yang benar, karena mungkin kita juga tidak didasari oleh ilmu, maka apa yang kita lakukan menjadi tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu topik pada kesempatan hari ini adalah topik yang sangat penting berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan dan kita lakukan dalam setiap keseharian kita. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Kasih Sayang, sehingga seluruh aktivitas kita dalam memulainya itu dimulai dengan sifat kasih sayang Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Ini menandakan bahwa kasih sayang Allah itu melampaui dari segala apapun dalam sifat-sifatnya. Sehingga kasih sayang Allah ini pula lah yang kemudian melingkupi keseharian kita. Sekalipun mungkin kita melakukan banyak kesalahan, sekalipun kita banyak melakukan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memenuhi kehidupan kita dengan kasih sayangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha adil atas segala apapun. Sehingga segala apapun yang kita lakukan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu tadi dibacakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi melakukan kebaikan apapun dibalas oleh Allah. Ya. Lah jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan dari kebaikan itu kemudian menjadi tidak bermakna apapun. Saya ingin share materi hari ini ya sekalian. Jadi ada satu persoalan yang hari ini akhir zaman ini sebenarnya tantangan keimanan itu luar biasa. Ya, tantangan keimanan. Sehingga kenapa orang-orang sakti itu di zaman sekarang itu sangat sedikit sekali gitu kan. Para ulama-ulama kita itu Masya Allah saktinya luar biasa gitu. Sakti itu dalam pengertian karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita mengalami satu tantangan amal yang luar biasa. Ya. Karena ini realitas gitu ya. Realitas ibadah di akhir zaman itu betapa banyak kemudian kita ini melakukan amal kebaikan tapi hilang begitu saja. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an itu wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna dan kami dahulukan ila ma amilu terhadap apa yang dia lakukan. Faj'alnahu maka kami jadikan amal-amal mereka ini haba'an mansura, yaitu seperti debu ya, seperti debu yang beterbangan gitu. Jadi tidak ada maknanya apa-apa, tidak bermakna apapun gitu, hilang begitu saja. Karena apa? Karena bisa jadi amal kebaikan kita ini tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat misalkan betapa banyak di akhir-akhir zaman ini kita melakukan amal kebaikan tapi kemudian niatnya tidak karena Allah. Baca Al-Qur'an selfie gitu kan. Bahkan bisa jadi niatnya itu untuk membangunkan orang sholat malam, tapi kemudian tidak sedikit di antara kita ada satu lintasan niat pada saat membangunkan tahajud qol misalkan. Pada saat tahajud qol ada satu lintasan yang di situ bersembunyi, yaitu apa? Biar dianggap bahwa kita ini sudah bangun malam. Lebih dulu bangun malam dibandingkan teman-temannya gitu. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya yang menjadi perusak. Dan ini terjadi di akhir kita ini. Ya. Bagaimana kemudian misalkan melakukan kebaikan dijadikan status gitu. Ya, dijadikan status. Amalnya baik. Tapi kemudian menjadi debu beterbangan kata Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an mansura. Jadi mereka melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu menjadi debu yang beterbangan, tidak ada hasilnya apapun. Gitu. Jadi sedikit-sedikit selfie, gitu kan? Sedekah selfie, gitu. Terus lagi sholat selfie, mau ke masjid
OTW masjid. Nah, misalkan begitu. Ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ya, di akhir zaman seperti ini. Karena jangan sampai kemudian amal-amal kebaikan kita ini hilang begitu saja karena semua itu tidak didasarkan atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan rusak gitu ya. Jangan rusak ibadah kita. Kita ini harusnya merahasiakan amal-amal kebaikan kita ini seperti kita merahasiakan aib-aib kita. Gitu. Oleh karena itulah maka seperti yang saya sampaikan tadi, Allah itu mengingatkan kepada kita bahwa betapa kita ini melakukan amal kebaikan, tapi amalnya itu ibarat debu yang berterbangan. Mengapa demikian? Karena tidak bermakna apapun. Oleh karena itulah ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, dia melakukan kebaikan demi kebaikan, wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Jadi ini orang dulu. Ya, para sahabat itu seperti itu. Dia melakukan kebaikan tapi mereka takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang tidak gitu. Kita ini punya rasa percaya diri yang begitu berlebih gitu kan. Melakukan amal kebaikan seakan-akan pasti ini diterima oleh Allah. Padahal pada saat kita melakukan kebaikan misalkan membangunkan orang dengan tahajud call gitu. Padahal bisa jadi terbersit dalam satu kesempatan di saat melakukan hal yang demikian agar dianggap sesuatu oleh orang lain, agar dianggap wah ini sudah bangun, wah ini sudah begini dan segala macamnya begitu. Sementara para sahabat ya di masa-masa awal yang kata Rasulullah itu adalah mereka orang-orang kaum yang terbaik, ya kaum yang terbaik. Jadi pada saat ditanya bagaimana kaum yang terbaik itu Rasulullah, maka kata Rasulullah, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa di mana perilakunya pada saat itu qarni, yaitu pada masaku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa setelahnya, khulafaur rasyidin, tsummal ladzina yalunahum, sampai at-tabi'in wa tabi'it tabi'in. Jadi para sahabat itu mereka walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka memberikan sesuatu, dia bersedekah dan segala macamnya, melakukan amal kebaikan dan segala macamnya, sementara wa qulubuhum wajilah. Sementara hati mereka takut karena khawatir. Khawatir jangan-jangan apa yang dia kerjakan ini tidak diterima oleh Allah. Annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Oleh karena itu, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, Sayyidatina Aisyah, ya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini apakah orang-orang yang minum khamr dan mencuri ya Rasulullah, orang yang takut ini gitu? Apa kata Rasulullah? Tidak seperti itu. Ini adalah wa qulubuhum wajilah, itu adalah orang-orang yang melakukan ibadah puasa, dia sholat, dia bersedekah, namun mereka itu takut jika amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harusnya memang dihadirkan dalam diri kita. Kita melakukan amal kebaikan, ada harap-harap cemas, H2C gitu. Ada harap-harap cemas, jangan sampai kemudian ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu tadi, apa yang kita lakukan ini bisa jadi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka ada beberapa hal yang dapat menghilangkan pahala kita, sekalipun kita ini melakukan kebaikan. Setidaknya ada 6 hal yang dapat menghilangkan pahala kebaikan. Yang pertama itu adalah tentu tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman, dia tidak dapat pahala apapun. Sekalipun dia misalkan membangun
masjid begitu kan orang, tapi tidak beriman, dia tidak dapat apapun. Karena perintahnya itu adalah iman gitu. Iman itu ibarat kalau orang kuliah itu ya dia dapat ijazah gitu. Ya, dia dapat ijazah, dia punya password untuk bisa masuk. Dia punya kunci. Setelah itu baru dia melakukan kebaikan. Gitu. Nah, yang pertama adalah iman. Yang kedua, agar amal yang itu kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia ingin berjumpa dengan Rabb-nya. Ya, ini kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi atas apapun yang kita peroleh nanti. Surga itu belum ada apa-apanya. Yang paling tinggi itu adalah pada saat kita berjumpa dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang mencipta diri kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang dia ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka falyamal amalan sholihah. Lakukan amal soleh. Amal yang terbaik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan berbuat syirik. Amal-amal kebaikan kita ini akan diterima oleh Allah selama tidak syirik. Gitu. Selama tidak syirik. Oleh karena itu Allah katakan dalam Al-Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka kemudian mempersekutukan Allah, berbuat syirik, lahabita, pasti akan dilenyapkan anhum dari mereka makanu, atas apa yang mereka ya'malun, kerjakan. Tidak ada apa-apa. Sehingga bahkan perbuatan syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Orang yang berbuat syirik itu 40 hari 40 malam ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini harus berhati-hati betul kita ini di dalam melakukan apapun. Jangan sampai kemudian menduakan Allah. Menduakan Allah itu seperti apa? Menduakan Allah itu meletakkan sesuatu yang dia kemudian membuat Allah itu cemburu, seakan-akan ada makhluk yang dapat membuat sesuatu itu seperti Allah. Gitu. Ya. Jangan sampai kemudian misalkan yang harusnya kita menghamba kepada Allah, tapi kemudian menghamba kepada yang lain. Tugas kita ini hanya takut misalkan kepada Allah. Jangan kemudian kita takut pada yang lain. Takut pada pimpinan misalkan. Pernah ada cerita bahwa seseorang itu kadang takut pada pimpinannya. Pada saat sholat Allahu Akbar, kemudian handphonenya itu bunyi. Gitu. Bunyi dari bosnya, dari pimpinannya. Sholatnya dihentikan hanya karena ditelepon oleh bosnya. Ini sama halnya dengan menduakan Allah. Gitu. Ini sama halnya dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pencemburu. Jadi orang yang berbuat syirik itu, menduakan Allah itu, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini Maha Pencemburu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati betul. Jangan sampai kemudian misalkan dalam kita melakukan pekerjaan apapun itu menduakan Allah atau bahkan meniadakan Allah. Samalah dengan hari ini misalkan ya. Ini persoalan yang juga dihadapi oleh para medis kita gitu. Ya. Seakan-akan bahwa yang mencabut nyawa
dan menjadi sebab kematian itu adalah COVID misalnya. Ini harus berhati-hati betul. Oh, ini COVID nanti yang akan mematikan. Tidak. Yang akan mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar kadang kita itu tanya, dia meninggal karena apa? Oh, dia meninggal karena penyakit tertentu. Bukan. Meninggal itu bukan karena penyakit. Meninggal itu karena datangnya ajal, sudah gitu. Itu sebab, halnya banyak gitu. Jalannya banyak, bisa jadi jalannya adalah penyakit gitu. Jalannya penyakit, tapi sebab kematian satu-satunya hanyalah karena ajal Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya sudah selesai. Gitu. Sekalipun dia bersembunyi di satu benteng yang sangat kokoh, ya kalau ajal datang selesai sudah gitu. Oleh karena itu tugas kita ini, misalkan para dokter itu tugasnya sebatas berikhtiar saja. Sebatas berikhtiar saja. Kita misalkan masyarakat yang sedang sakit, sebatasnya juga berikhtiar saja. Urusan sembuh, urusan tidak, urusan dipanggil oleh Allah atau tidak, semuanya adalah Allah. Jangan sampai kemudian terjatuh pada syirik yang khafi misalkan. Syirik yang samar gitu. Memang syirik yang jali, syirik yang tampak jelas itu adalah menduakan Allah, menyembah pada selain Allah, meminta pada selain Allah. Oh, ini apa namanya? Oh, cincin saya ini, batu saya ini, kalau dipakai kelihatan langsung gagah dan berani, orang langsung menjadi takut gitu. Wah, ini berhati-hati betul gitu. Harus berhati-hati betul. Jangan sampai kemudian Allah itu cemburu pada kita karena kita berbuat menduakan Allah itu. Gitu. Allah tidak butuh atas sesembahan itu. Gitu. Oleh karena itulah maka dalam masa yang seperti ini gitu kan, kadang muncul tindakan syirik itu. Ya. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ya, salah satu sebab tidak diterimanya amal perbuatan kita itu disebutkan dalam hadis salatun muhlikat, ada 3 hal yang dapat merusak, yang dapat membinasakan, 3 hal yang dapat menghilangkan kebaikan, membinasakan kebaikan, menghilangkan kebaikan-kebaikan. Itu apa? Sukhun muta'un, rasa pelit yang kita taati. Ya, pelit. Wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Jadi hawa nafsu yang kita ikuti. Atau wa'ijabul mar'i binafsi. Nah, ini riya. Itu ujub. Ya, menyombongkan diri. Nek gak karena aku ya gak mungkin gitu. Loh, itu hati-hati gitu. Karena hal itu dapat merusak amal kita, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya, melakukan sesuatu karena riya. Ada istilah riya, ada istilah sum'ah. Ya. Riya itu dari kata ru'yah, berarti sesuatu yang dilihat. Jadi sesuatu yang dilihat, yang dimaksudkan bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan pujian manusia melalui satu tindakan. Beda kalau sum'ah. Sum'ah itu adalah dari kata sami'ah, yaitu sesuatu yang didengar, berarti dari ucapan. Gitu. Dari ucapan. Riya itu berarti tindakan sesuatu yang terlihat dalam tindakan yang itu dimaksudkan tidak untuk Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itu riya. Oleh karena itu misalkan contoh, yaitu tadi baca Al-Quran, tindakannya baca Al-Quran kemudian difoto, sedang ada di masjid, gitu. Atau pas sholat jamaah, terus kemudian di depan difoto atau selfie, gitu kan? Ini riya. Gitu. Riya itu di dalam beberapa kitab Tazkiyatun Nafas dikategorikan dalam syirik khafi. Syirik yang
samar gitu. Riya itu. Karena apa? Karena dia menduakan Allah. Tujuannya kepada Allah, tapi dia ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Gitu. Nah, pada masa-masa yang seperti ini sangat berkemungkinan melalui apa? Melalui status gitu, update status. Jadi update status di handphone kita gitu kan, yang sedang melakukan tindakan apapun, tindakan-tindakan ibadah itu kita lakukan ini gitu kan, sedang sedekah gitu kan. Terus kemudian difoto gitu. Ini riya. Kalau sum'ah itu dari ucapan. Ya, dari ucapan. Alhamdulillah bisa bersabar atas musibah gitu kan, misalkan begitu. Alhamdulillah semoga saya diikhlaskan di dalam bersedekah gitu. Kalimatnya alhamdulillah semoga diikhlaskan, bentuknya doa, bagus. Tapi sebenarnya itu sum'ah gitu. Ingin mendapatkan pujian, alhamdulillah bisa menyelesaikan sholat tahajud malam hari ini. Misalkan begitu, dibuat status seperti itu. Itu sum'ah. Ya. Itu menghilangkan atas pahala apa yang kita lakukan tanpa sadar. Gitu. Jadi dengan teknologi terbaru IT ini, dengan handphone dan segala macam, berpeluang besar kita ini untuk kehilangan pahala atas kebaikan-kebaikan kita. Gitu. Kehilangan pahala. Karena apa tadi? Karena itu tadi. Karena kita ini ingin mendapatkan pujian dari orang gitu. Ya, pamer gitu. Ya, pamer melalui update status. Hati-hati sekali, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan batalkan, jangan hilangkan shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut ya dan menyakiti. Ngasih ini terus kemudian disebut-sebut lagi gitu kan, disebut-sebut lagi ini tanpa sadar gitu ya, atau bahkan kadang itu menyakiti gitu, ngasih kepada orang terus kemudian difoto gitu ya, alhamdulillah bisa berbagi hari ini gitu ya, sedekah Jumat misalkan begitu, monggo yang mau bersedekah bersama-sama. Kalimatnya bagus, ajakan gitu, tapi terbersit kemudian di situ kalimat sum'ah, terbersit riya, terbersit pamer, itu bahaya gitu ya, itu berbahaya. Orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu gitu. Oleh karena itu Allah katakan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi orang ini seperti menafkahkan hartanya, tapi maksudnya ria'an nas, wala yu'minu billah wal yaumil akhir gitu. Dan hanya dalam rangka riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang riya itu dikategorikan oleh Allah tidak beriman kepada Allah gitu. Karena iman itu butuh bersih, butuh lurus. Sementara riya itu bengkok. Ya, famathaluhu kamathali sofanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda, kata Allah. Perumpamaannya itu seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka sudah bersih itu. Tidak ada bekas sama sekali. Jadi kita melakukan kebaikan tapi tidak berbekas sama sekali. Sia-sia kemudian. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus berhati-hati betul. Ya, apalagi pada masa kita teknologi bermedia seperti ini, ya, dengan update status dan segala macam, itu harus hati-hati betul agar jangan sampai kemudian sudah susah payah kita melakukan kebaikan tapi tidak dapat apapun nanti kelak di akhirat dari Allah, hanya dapat pujian manusia gitu. Hanya dapat pujian manusia gitu. Pujian manusia itu sebentar, ya, tidak kita bawa. Kalau sudah dipuji oleh manusia hari ini, maka kelak di akhir sudah tidak dapat apa-apa.
Oleh karena itulah maka ikhwafillah, saudara-saudara sekalian, ini yang harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Ya, kesombongan kita sudah hilang. Kalau kita melakukan apapun terus kemudian sombong gitu kan, biasanya orang riya itu sedikit tipis sekali. Di sisinya itu pasti terbersit rasa sombong. Gitu. Ya. Pada masa Covid terus kemudian kita berbagi gitu ya dengan orang, membantu orang yang tidak mampu dan segala macamnya begitu. Nah, kemudian diupdate status, ada riya, tapi berkelindan gitu kan, dengan rasa sombong. Wah, saya bisa melakukan ini. Tahajud call, oh saya bisa lebih bangun duluan. Dilihat jamnya, oh mumpung sik jam 1, mumpung sik jam 2 gitu. Masya Allah, tidak ada sudah. Termasuk juga tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Ikhlas itu di dalam di dalam kitab Tazkiyatun Nafas itu diibaratkan dengan susu yang bersih. Ikhlas itu susu yang bersih. Yang apabila susu itu bercampur sedikit saja dengan kotoran, maka susu yang bersih itu sama sekali tidak kepakai. Gitu. Jadi artinya ikhlas itu tidak bercampur sama sekali dengan noda. Gitu. Tidak bercampur. Termasuk pula yang menghilangkan pahala kebaikan kita itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi oleh karena itu kalau kita masih punya orang tua, dijaga, dieman-eman. Ya, dieman-eman betul. Kalau masih punya orang tua, dieman-eman. Dia adalah surga. Dia adalah pintu surga kita. Makanya sampai-sampai suatu ketika pada saat Rasulullah itu naik ke atas mimbar, mau khutbah, Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, kata Nabi. Terus kemudian amin lagi. Kemudian amin lagi. Setelah itu, setelah khutbah selesai, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau tadi ini amin sampai 3 kali ya Nabi. Sebenarnya ada apa? Gitu. Terus kemudian Rasulullah mengatakan tadi pada saat saya amin, itu malaikat Jibril itu berdoa. Gitu. Malaikat Jibril itu berdoa. Doa yang pertama kata malaikat Jibril mendoakan roghima an furajulin, rugi seseorang yang dia mendapati Ramadan, man atsaraka Ramadan walam yaghfir lahu. Dosanya tidak diampuni. Kemudian diamini oleh Nabi. Kemudian yang kedua, rugi kata malaikat Jibril, orang yang dia mendapati kedua orang tuanya tapi dirinya tidak bisa masuk surga gitu. Amin kata Nabi. Jadi artinya orang tua itu adalah pintu surga kita. Jadi kalau panjenengan masih ada orang tua, jangan disia-siakan gitu. Ya, sebaik apapun amal kita, maka kita ini harus tunduk pada orang tua kita. Karena kalau orang tua kita ridha, selesai sudah. Ridallah fi ridal walidain. Gitu. Jadi kebaikan apapun, kalau kita masih punya orang tua, kebaikan apapun itu pintunya di sana. Gitu. Pintunya itu ada pada orang tua kita. Tidak sedikit misalkan kita ini lebih mendahulukan orang lain dibandingkan orang tua kita. Gitu. Tidak sedikit seperti itu. Kebaikan yang banyak apapun atas orang lain menjadi tidak bermakna pada saat kita tidak mengutamakan orang tua. Ada satu hal yang sangat menarik dari sabda Nabi, bahwa anta wa maluka li abika, kata Nabi. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Sampai seperti itu Nabi. Gitu. Jadi engkau dan hartamu milik orang tuamu. Ini bagi laki, gitu ya. Jadi laki itu sampai kapanpun itu milik orang tua. Sampai kapanpun. Sehingga termasuk harta kita itu sebenarnya punya orang tua. Anta wa maluka li abika. Di dalam hadis yang lain, anta wa maluka li ummika. Artinya ya punya orang tua kita. Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang tua ya sudah dahulukan, gitu. Dahulukan. Kemudian amal yang seperti apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu.
ada 5 hal agar amal kita, perbuatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keimanan. Jadi orang beriman itu pintu awal untuk diterima oleh Allah seluruh amal-amal kita. Makanya di dalam banyak di dalam banyak khitab itu untuk kebaikan pasti orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu misalkan. Ya, wahai orang-orang yang beriman, untuk puasa misalkan. Khitabnya, panggilannya untuk orang yang beriman. Karena itu pintunya. Tanpa iman tidak diterima amalnya. Gitu. Sebanyak apapun tidak diterima amalnya. Gitu. Yang kedua adalah niat. Niat. Dan niat itu harus ikhlas. Amal itu baru bisa diterima itu apabila disertai dengan niat ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Tergantung pada niatnya. Apa yang dia lakukan niatnya. Dan niat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu hanya satu tujuannya. Tidak pada yang lain. Tapi ingat, setan itu berkepentingan untuk menggoda manusia. Setan itu berkepentingan untuk menggoda manusia. Sehingga dia mencoba untuk menanamkan rasa ragu, was-was. Dia menanamkan rasa ragu, rasa was-was agar niat itu digoyah gitu. Niat itu digoyah. Yang awalnya memang niatnya sudah untuk Allah, ternyata digoyah. Wes, ayo, bisa jadi dengan kemudian riya, bisa jadi hanya karena ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan pujian gitu. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam firman Allah itu wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Keimanan. Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam sebagai agama, falam yuqbal, tidak diterima. Gitu, dan diterima. Nah, termasuk pula kul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas itu seperti apa gitu. Amal yang ikhlas itu dikatakan oleh Rasulullah inna likulli haqqin haqiqah. Sesungguhnya segala sesuatu kebenaran itu ada hakikatnya. Wa ma balagha ahadun haqiqah al-ikhlas hatta la yuhibbu ayyuhmada ala syai' min amalillah. Jadi seseorang itu akan menjadi akan mencapai pada hakikat keikhlasan itu apabila ia tidak suka dipuji gitu. Jadi pujian atau cacian bagi dia tidak pengaruh gitu. Jangan sampai kemudian kita itu bersemangat kalau dipuji, kalau tidak dipuji tidak semangat. Itu sudah tidak ikhlas. Gitu. Itu sudah tidak ikhlas. Guru kami Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu mengatakan begini. Jika kamu sudah tidak bisa membedakan antara batu dan emas, itu sudah manusia gitu. Itu manusia yang sempurna sudah. Jadi kalau kita sudah tidak bisa lagi membedakan antara pujian dan cacian, maka itu ikhlas. Tapi kalau kita ini bersemangat kalau ada pujian dan dan kemudian loyo pada saat kita ini tidak dipuji, bahkan dicaci, itu tanda kita tidak ikhlas. Kita ini baru bersemangat ibadah kalau mendapatkan perhatian dari orang. Kalau tidak diperhatikan oleh orang, kita mangkel, kita marah begitu. Wah, itu tidak ikhlas. Gitu. Jadi sederhana untuk kemudian mengetahuinya. Nah, oleh karena itulah maka keikhlasan ini yang penting gitu. Keikhlasan yang penting. Melakukan sesuatu dengan ikhlas, membantu orang melakukan amal apapun, itu harus dilakukan dengan ikhlas. Tapi sekali lagi yang menjadi musuh untuk merusak keikhlasan, karena ikhlas ini letaknya ada di hati.
Ini pekerjaan hati. Yang menjadi musuhnya itu adalah setan. Karena setan memang berkepentingan untuk merusak manusia. Ini coba kita lihat bagaimana di dalam surat Al-Hijr itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan informasi yang sangat indah tentang bagaimana setan berupaya untuk mengganggu manusia sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Disebutkan misalkan ini diceritakan di surat Al-Hijr itu mulai dari mulai dari ayat yang ke 23. Nah, ayat yang ke ini 28. Allah katakan begini di dalam firman-Nya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basyaran min salsalin min hama'in masnun. Wa idh qala rabbuka, dan ketika Rabbmu berfirman, berkata lil malaika, kepada malaikat, inni khaliqun, sesungguhnya aku ini akan mencipta basyar, manusia, min salsalin, yaitu dari tanah liat, min hama'in masnun, dari lumpur hitam yang dibentuk, gitu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Jadi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadiannya, ini ayat yang surat Al-Hijr ayat yang ke-29, Allah kemudian tiupkan itu ruh. Ya. Kemudian disuruh sujud. Fasajadul malaika kulluhum ajma'un. Semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Gitu. Iblis ini sebenarnya nama khas yang Allah berikan kepada jin. Gitu. Jadi yang menolak itu adalah jin, ya, yang dia ribuan tahun beribadah kepada Allah sampai derajatnya diangkat dalam komunitas malaikat. Gitu. Nah, dia yang kemudian melakukan penolakan. Illa iblis. Pada saat dia menolak, dia kemudian mendapatkan gelar kehormatan dari Allah, yaitu iblis, gitu. Ya. Jadi illa iblis aba ayyakuna minas sajidin, ma'as sajidin. Dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang ikut bersujud. Kemudian pada saat iblis itu ditanya oleh Allah, qala ya iblis. Allah kemudian bertanya kepada iblis, ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa? Apa sebabmu kok kamu tidak sujud? Gitu. Maka qala, iblis itu kemudian berkata, lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Bagaimana ceritanya, kata iblis, saya akan sujud kepada makhluk yang engkau cipta dari lumpur. Gitu. Karena di dalam ayat yang lain iblis mengatakan, saya ini lebih baik, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini dicipta dari api, sementara Adam itu dicipta dari tanah. Bagaimana ceritanya saya harus sujud kepada manusia yang dicipta dari lumpur? Maka kemudian Allah katakan, jadi ini kesombongan. Makanya kesombongan itu akan menolak kebaikan. Ya, menolak kebaikan. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga, kata Allah. Jadi Allah usir itu iblis. Fa innaka rajim. Kamu yang terkutuk. Nah, tapi iblis itu kemudian, nah ini yang paling penting. Iblis kemudian juga mengatakan, Allah katakan wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dilaknat oleh Allah sampai hari pembalasan, sampai hari akhir nanti dilaknat. Nah, tapi iblis kemudian menegosiasi kepada Allah. Ini yang harus kita pahami. Apa negosiasinya iblis? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian iblis mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, fa'anzirni, tolong aku beri kesempatan. Karena engkau sudah mengeluarkan aku, beri aku kesempatan menunggu. Beri aku penangguhan. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia itu dibangkitkan. Kemudian Allah katakan, qala fa innaka minal mundzirin. Oke, kata Allah, aku beri engkau kesempatan untuk menunggu. Aku tangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari yang sudah ditentukan, kiamat. Nah, kemudian apa kata iblis? Qala, kata iblis, Rabbi, wahai Tuhanku,
bima aghwaitani, ya, oleh karena engkau telah memutuskan aku, ya, memutuskan dari nikmat di surga tadi itu, la uzayyinanna lahum fil ardi. Ini perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mempergunakan kalimat yang di dalam bahasa Arab ini luar biasa. La uzayyinannahum. Ini ada lamul juhud, lam yang bermakna sungguh-sungguh. Kemudian pakai nunnya nun sakilah. Nun yang juga bermakna sungguh-sungguh. Jadi iblis itu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jadi iblis itu bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan indah, menjadikan terasa indah, gitu. La uzayyinanna lahum fil ardi. Jadi dunia itu akan dibuat terasa indah. Sehingga di dalam kitab yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad itu yang berjudul Kul Hadhihi Sabili, dikatakan salah satu yang akan menjadi perusak amal perbuatan kita, yang akan merusak amal perbuatan kita, salah satunya itu adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Dan ini kata Nabi, akhir zaman itu akan dipenuhi dengan yang seperti itu. Di mana kekuatan umat ini menjadi lemah, hari ini umat ini menjadi lemah, gitu kan? Haibah, rasa kewibawaan umat hilang, kemudian ditanamkan oleh Allah keberanian orang-orang di luar Islam atas umat Islam. Umat Islam itu kemudian dikerubuti, mau dimakan bersama. Gitu. Sampai para sahabat bertanya, am qillati yauma idzin ya Rasulullah. Pada saat itu jumlah umat Islam sedikit, enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la bal antum yauma idzin katsir. Tidak, jumlah kalian nanti mayoritas. Gitu. Walakinnakum ghutha, akan tetapi kalian ini sampah. Kagutha isail, seperti sampah atau buih di lautan. Wa yanzi'anna fi qulubikum al-mahabata minkum wa yaqtifanna fi qulubikumul wahan. Jadi dicabut oleh Allah kewibawaan kita, terus ditanamkan rasa takut, dicabut rasa takut orang-orang di luar Islam terhadap kita. Mereka berani. Wa yaqtifanna fi qulubikumul wahan. Kemudian ditanamkan dalam diri kaum muslimin ini al-wahan. Kemudian para sahabat bertanya, "Waman wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahan ya Rasulullah? Al-wahnu kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, gitu. Jadi ada cerita yang saya katakan tadi. Pada saat sholat menghadap Allah ada telepon dari pimpinannya, gitu kan? Sholatnya dihentikan, diterima teleponnya, iya Pak, gitu, langsung. Masya Allah, ini kejadian nyata, gitu. Hubbud dunya, dan takut mati, gitu. Takut mati, takut jabatannya tidak ada, takut rezekinya tidak ada, seakan-akan pimpinan atau apapun lah itu namanya yang dianggap memberikan rezeki. Padahal ar-rizqu minallahi ta'ala bagat, hanya dari Allah saja, gitu. Nah, iblis itu bersumpah dengan sungguh-sungguh kepada kita, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi mereka ini akan membuat indah dunia. Pekerjaan dibuat indah, duit dibuat indah, harta dibuat indah. Terus kemudian la ughwiyannahum, sumpah lagi akan menyesatkan manusia. Nah, semuanya akan disesatkan. Ini sumpah iblis. Tapi ada satu kata kunci yang menarik. Apa kata iblis? Illa ibadaka min humul mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas. Nah, ini ada dua term di dalam agama ini. Di dalam Al-Quran itu ada istilah mukhlisin, ada istilah mukhlasin. Ya. Jadi orang yang paham bahasa Arab insya Allah paham. Mukhlisin itu adalah orang yang mukhlisin itu pelaku ikhlas. Mukhlisin itu pelaku. Ini pakai bina, ini pakai fa'il, ya, fa'il, yaitu pelaku. Dia pelaku ikhlas.
Sementara mukhlasin itu maf'ul. Mukhlasin itu objek. Yang artinya kemudian mukhlasin itu artinya orang yang dibuat ikhlas oleh Allah. Gitu. Orang yang dibuat ikhlas. Nah, kata iblis yang tidak bisa diganggu oleh iblis, yang iblis tidak mampu tembus untuk merusak, menyesatkan, itu adalah orang yang mukhlas, bukan mukhlisin, tapi mukhlasin. Gitu. Mukhlasin, orang yang dibuat ikhlas. Jadi ibarat seperti ini. Antara subjek dan objek ternyata dalam perspektif Islam itu lebih kuat objek, gitu. Lebih kuat objek. Contoh misalkan, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diisrakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra, diperjalankan. Kekuatan orang yang diperjalankan dengan orang yang berjalan sendiri ternyata lebih hebat orang yang diperjalankan. Kalau seseorang itu berjalan sendiri masih butuh energi, ya masih mengeluarkan energi dan boleh jadi kekuatannya tidak seberapa. Orang jalan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina itu 1.500 kilo gitu kan, ya itu sekian hari. Kalau dia jalan sendiri, naik kuda ataupun naik unta dan segala macam itu bisa berbulan-bulan. Tapi kalau diperjalankan maka sekejap, gitu. Maka sekejap. Berarti yang punya kekuatan itu adalah objek, gitu. Lah antara mukhlis, orang yang melakukan keikhlasan, dengan mukhlasin, orang yang dibikin ikhlas, itu ternyata lebih kuat mukhlasin, orang yang dibikin ikhlas, dibuat ikhlas oleh Allah, gitu. Karena apa? Kuatnya seperti karena apa? Karena iblis mengatakan bahwa yang tidak bisa diganggu itu adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang tidak bisa disesatkan itu adalah orang-orang hamba-hambamu yang dibikin ikhlas, mukhlasin. Gitu. Nah, bagaimana kemudian untuk menjadi mukhlas, orang yang dibuat ikhlas oleh Allah? Kalau dibuat ikhlas berarti Allah yang mengambil alih. Allah yang mengambil alih. Karena Allah yang mengambil alih, maka tidak bisa iblis mengganggu. Nah, mukhlas ini adalah maf'ul. Kalau di dalam ilmu tasrif itu, maka maf'ul itu terjadi diletakkan setelah fa'il. Gitu. Akhlasa yakhlisu ikhlasan fahuwa mukhlisun wa dzaka mukhlasun, gitu. Jadi dia diletakkan setelah fa'il. Orang akan menjadi mukhlas, akan diambil alih oleh Allah menjadi ikhlas, dilindungi oleh Allah sehingga menjadi ikhlas apabila dia berlatih mukhlis, berlatih ikhlas, menjadi pelaku ikhlas. Dan di dalam firman Allah ternyata kalimat mukhlasin ini selalu diletakkan pada para nabi, gitu. Pada para nabi. Gitu. Artinya bahwa para nabi itu bisa sampai pada derajat mukhlasin yang diambil alih urusannya, langsung Allah yang mengambil alih, itu karena dia berhasil menjalani perilaku ikhlas. Gitu. Artinya kalau kita ingin menang dari godaan iblis yang akan menyesatkan terus, yang akan terus menyesatkan kita, caranya teruslah berbuat ikhlas sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil alih urusan kita, gitu. Mengambil alih urusan kita. Sehingga jadilah pelaku ikhlas. Ya, pelaku ikhlas. Karena menjadi pelaku ikhlas berarti tidak sekali dua kali. Gitu. Ibaratnya kita membantu orang hari ini di masa Covid yang semua orang dalam keadaan kacau seperti ini, kita menjadi pelaku ikhlas
gitu kan. Diuji oleh Allah ya ikhlas saja gitu kan, melakukan perbuatan sudah ikhlas saja gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali terus seperti itu sampai Allah kemudian mengambil alih urusan kita sehingga kemudian kita mendapatkan gelar mukhlasin. Nah, jadi begitu. Jadi ikhlas itu terus berlatih. Makanya di dalam kitab Tazkiyatun Nafas itu dikatakan orang yang masih merasa dirinya ikhlas dalam melakukan tindakan, maka dia wajib memperbaharui kembali keikhlasannya. Sehingga orang kalau mengatakan, enggak saya ikhlas, sudah saya ikhlas dengan sedekah saya. Berarti dia perlu memperbarui keikhlasannya. Karena jangan sampai kemudian lari kepada sum'ah tadi itu. Ucapan itu jangan sampai kemudian lari pada sum'ah. Pura-pura perasaannya terasanya baik padahal sebenarnya tidak. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang pada masa-masa sekarang ini ujiannya berat. Ya, karena iblis itu akan berupaya. Itu tadi update status tentang kebaikan-kebaikan kita gitu kan. Itu sengaja memang dibuat indah oleh iblis agar terperosok kita. Gitu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, teruslah berbuat ikhlas apapun tantangannya gitu. Agar sampai kemudian Allah mengambil alih urusan kita. Dan bisa diterima amal kita itu kalau takwa gitu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi Allah itu hanya akan menerima kaitannya dengan kurban. Ya, Allah akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu dia mengerjakan apapun perintahnya, menjauhi larangannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi begitu. Dan itu tadi berbakti gitu ya. Karena orang yang berbakti pada orang tua itu maka ulaikal ladzina. Jadi ayat sebelumnya ini berbicara tentang kebaktian kita ya kepada orang tua. Ya, dalam surat Al-Ahqaf itu ayat 14-nya itu bicara tentang orang tua yang mengandung, hamalat ummuhu, yang wahnan ala wahnin, terus merasa berat orang tua kita gitu kan. Nah, kemudian ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa tanajazu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah ba'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Jadi orang-orang ini yang kemudian diterima oleh Allah amal baiknya, terus kemudian diampuni kesalahan-kesalahannya, menjadi penghuni surga, kemudian diberikan oleh Allah kebenaran janjinya gitu. Jadi orang yang dia berbakti kepada kedua orang tua itu password untuk diterimanya amal. Demikian beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti mungkin kita bisa berdiskusi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas penjelasannya yang insya Allah jelas, membekas dan juga dipenuhi keberkahan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sudah cukup banyak Ustadz pertanyaan yang masuk dan sudah di list oleh panitia. Mungkin panitia bisa ditampilkan list pertanyaannya. Mungkin langsung dimulai dari nomor 1 dulu dok, Ustadz. Pertanyaan nomor 1, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah. Iya. Kemudian untuk pertanyaannya, bukankah berbuat baik tak harus disembunyikan? Atau akankah menjadi ajakan buat orang lain untuk berlomba dalam kebaikan? Jadi saya langsung jawab aja ya. Monggo Ustadz, silakan. Ya, memang harus berhati-hati. Tidak ada salahnya kita mengajak orang. Memang harus kita mengajak orang, gitu. Ya, tapi ini pekerjaan hati, pekerjaan ikhlas, ya, riya, sum'ah itu kan sebenarnya pekerjaan hati yang orang lain tidak tahu. Hanya kita saja yang mengetahui, gitu. Hanya kita saja yang mengetahui. Urusan hati itu
Orang tidak tahu. Tapi ingat Allah yang maha tahu. Ya. Mintalah kata Rasulullah itu tausiah pada hatimu. Gitu. Istafti qalbak. Gitu. Minta kamu fatwa pada hatimu. Artinya apa? Yang tahu bagaimana isi hati kita itu hanya kita. Hanya kita. Yang tahu isi hati kita itu hanya kita. Pada suatu ketika di saat terjadi perang, ada orang yang dia berperang dengan pada sahabat yang dia berperang dengan Rasulullah SAW, dia membunuh banyak orang, gitu. Tapi kemudian dia meninggal, kata Rasulullah, enggak, dia bukan ahli surga, tapi dia ahli neraka, katanya. Karena apa? Karena terbersit sedikit pun, terbersit sedikit saja, gitu. Ya, terbersit sedikit, bukan untuk berjuang di jalan Allah, gitu. Oleh karena itu ini urusan hati kita yang kemudian bisa mengenalinya, ya, yang kita yang bisa mengenalinya. Apakah benar ini dimaksudkan untuk mengajak orang lain agar orang melakukan kebaikan, atau bercampur di situ dengan sangat halus? Ingat, setan, iblis itu sangat halus sekali untuk menggoda manusia dan menyerongkan manusia dari jalan kebaikan. Nah, karena itulah maka istafti qalbak, minta fatwalah kalian pada hati kalian, kata Nabi. Artinya apa? Jawane iku ndeloken atimu. Kira-kira nek menurutmu ya apa? Bukan begitu. Oleh karena itu kenapa kemudian Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Niat itu ada di dalam hati, gitu. Jadi kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu apabila ada sedikit saja ya keluar dari jalan yang lurus itu tadi, maka segera istighfar. Sehingga kenapa misalkan dalam setiap sholat kita itu kita diwajibkan membaca Fatihah. Karena di Fatihah itu ada kalimat iya ihdinas siratal mustaqim, itu tadi. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Tapi bagi orang-orang yang tidak memahami, orang-orang Nasrani misalkan, nah ini dibolak-balik gitu kan. Wah, berarti Islam itu bukan agama yang lurus. Bukan begitu. Tapi ini terkait dengan urusan amal kita. Ya, Allah itu menganjurkan agar kita itu berada di jalan yang lurus. Jalan lurus. Tapi pada saat kita berada di jalan lurus, seringkali kita ini kepleset sedikit saja. Apalagi urusan hati. Wah, urusan hati itu tipis sekali. Ya, tipis sekali. Antara riya, antara sum'ah, antara dakwah, gitu. Ya. Ini benar tak? Gitu. Benar tak? Ini untuk kepentingan dakwah. Gitu, ya. Benar tak? Jangan-jangan ada sedikit terlintas. Namanya setan itu tadi. Apalagi dia bersumpah, la uzayyinannahum wala uwiyannahum, gitu. Sampai seperti itu, gitu. Wala uwiyannahum, sampai begitu, gitu. Jadi ada lamul juhudnya, ada lam yang bermakna sungguh-sungguh, wala uwiyannahum, ada nun sakilahnya, gitu. Yang artinya itu nemen-nemen upaya untuk menyesatkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi ingin saya katakan yang bisa noto, yang bisa memilah dan yang mengetahui adalah diri kita, hati kita. Jadi kalau misalkan ada terbersit sedikit saja, segera istighfar, gitu. Segera istighfar. Segera istighfar, minta, bahkan ta'awudz, ya, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ini pekerjaan setan, ini pekerjaan iblis, gitu. Ini bagian daripada sumpah iblis untuk diri kita, menyesatkan kita. Nah, jadi begitu. Ya, yang kedua, jika untuk menjaga nilai amalan kita harus menyembunyikan amal kebaikan sebagaimana menyembunyikan aib. Apakah tidak boleh menampakkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Boleh, gitu. Boleh. Sekali lagi itu tadi,
Niatnya dulu yang diluruskan. Kalau ternyata niatnya misalkan, oh kita ini mau sedekah, gitu kan? Terus niatnya apa dulu? Oh niatnya biar orang lain juga ikut melakukan kebaikan. Karena dalam hadis yang lain itu dikatakan begini. Ya, dalam hadis yang lain. Bahwa barang siapa yang dia mengajak kepada kebaikan, ya, maka falahu mithlu ajri fa'il. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang dia mengajak menjadi jalan, mengajak kepada kebaikan, falahu maka baginya mithlu ajri fa'ilihi la yanqusuhu syai'a. Dia akan mendapatkan pahala sama pahala dari orang yang juga mengerjakannya. Ya, la yanqusuhu syai'a. Tidak dikurangi sama sekali. Sedikit pun tidak dikurangi gitu. Jadi oke, boleh menampakkan kebaikan, tapi yang tahu, ingat, yang tahu itu adalah hati kita. Gitu. Yang tahu hati kita. Kalau sekiranya ada sedikit saja melenceng, godaan ini datang dari setan, segera ya luruskan kembali. Segera luruskan kembali niatnya kepada Allah. Nah, jadi begitu. Sebagai kepala keluarga, saat kita mencontohkan kebaikan kepada anggota keluarga, tersebetit keinginan untuk menunjukkan bahwa kita layak dijadikan teladan. Gitu kan? Ya, kalau dalam bahasa tasawuf ini, dalam bahasa tasawuf itu masuk pada syirik khafi. Gitu, dalam bahasa tasawuf. Ya. Tapi kalau dalam bahasa fikih tidak sampai, gitu kan? Kalau bahasa tasawuf itu kan lebih menghadirkan zauq, ya, rasa, gitu, lebih menghadirkan rasa. Bahkan dalam beberapa kajian tasawuf itu ya masuk ini masuk syirik khafi, gitu, syirik yang samar sekali, gitu, ya. Nah, syirik samar itu kita masih bisa dengan istighfar. Tapi kalau syirkul jali, syirik yang jali, sudah harus taubatan nasuha gitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi wah saya ini layak jadi teladan, saya ini layak itu tadi la uzayyinannahum wa la ughwiyannahum tadi itu. Ya, aku pasti akan buat mereka merasa indah gitu. Merasa indah. Wah, saya ini layak jadi teladan. Ini buat indah. Kemudian la ughwiyannahum. Aku pasti, kata iblis, akan sesatkan. Nah, sedikit saja sudah langsung dipalingkan. Nah, oleh karena itu hati-hati, ya, hati-hati. Sekali lagi ini dalam bahasa tasawuf, gitu kan? Nah, bagaimana jika sebagai dokter muslim ingin tampil sebagai tokoh terkemuka dalam rangka ingin menjadi pelopor kebaikan? Menunjukkan bahwa dokter muslim itu mampu bersaing dengan muslim, gitu. Sekali lagi, ya, niatnya, toto niat, gitu. Jadi kembalikan pada niatnya dulu. Niatnya apa? Ya, niatnya kalau misalkan saya harus tunjukkan sebagai seorang dokter muslim bahwa Islam itu mulia, gitu. Teguhkan sekalian niat itu. Ojo sampai sedikit saja berubah, gitu. Ya, karena musuh kita itu tidak nyata masalahnya. Kalau musuhnya nyata enak, gitu kan? Podo-podo menungsone wis iso gepuk-gepukan gitu ibaratnya. Tapi yang kita hadapi ini musuhnya itu tidak nyata, gitu. Musuhnya itu tidak kelihatan. Bahkan dia mengalir dalam aliran darah, gitu. Ya, nah, ini yang harus kita berhati-hati. Oleh karena itu tadi. Siapa yang tidak bisa diganggu? Siapa yang tidak bisa diserongkan? Illa ibadakal mukhlasin tadi itu, gitu. Kecuali orang yang oleh Allah sudah dibuat ikhlas. Nah, untuk sampai pada derajat itu, ya harus menjadi mukhlis dulu, harus menjadi orang yang mempraktikkan ikhlas. Terus praktikkan ikhlas, terus begitu, baru Allah kemudian akan angkat derajat menjadi mukhlasin tadi, gitu. Allah ambil alih keikhlasannya dan Allah yang berada di depan. Nah, jadi begitu. Ya lakukan saja. Jadi ada godaan terus lakukan.
Ada godaan terus minta ampun, lakukan lagi terus begitu sampai Allah yakin, oh ini benar-benar mukhlis ini sudah. Ini benar-benar orang yang terus berlatih ikhlas. Allah kemudian ambil alih menjadi mukhlasin. Nah, jadi begitu. Baik, kami yang bekerja di pelayanan kesehatan terkadang sering saat adzan berkumandang masih melayani operasi sehingga kami tidak langsung tepat waktu. Bahkan kadangkala meninggalkan sholat. Bagaimana? Jadi begini, jiwa itu, nyawa itu lebih utama kadang. Ya, hukum Islam itu punya maqasid, ya. Ada maqasidus syar'iyyah, gitu. Maqasid, tujuan daripada hukum Islam itu adalah mulai dari hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzud din dan segala macam. Nah, pada saat dihadapkan antara hifdzun nafas dengan hifdzud din, bahkan menjaga jiwa dengan menjaga agama, terkadang menjaga jiwa lebih utama. Gitu. Terkadang menjaga jiwa itu lebih utama. Suatu ketika Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir, ya, ini dalam sejarah itu Yasir, bapaknya Ammar ini, itu adalah orang pertama syahid dalam Islam. Jadi suatu ketika Ammar, sahabat Ammar, putranya Yasir ini, di saat awal-awal masuk Islam, itu karena Islam pada saat itu masih lemah, di embargo, di segala macam, di teror dan segala macamnya, bapaknya ini kemudian ditangkap oleh orang-orang kafir ya Mekah pada saat itu, terus kemudian dicancang di depan, dicancang di tiang, Ammar suruh lihat dengan mata kepalanya, disiksa itu bapak ibunya, apunten, itu ditusuk mulai dari dubur sampai kepala, persis di hadapannya Ammar, gitu. Terus kemudian Ammar ditanya, oke, Ammar, kamu mau percaya pada agama Muhammad apa pada kami? Maka kemudian Ammar karena sudah saking tidak kuat yang melihat siksaan yang seperti itu, Ammar mengatakan, aku tidak percaya pada Muhammad, gitu. Kata Ammar begitu, aku tidak percaya pada Muhammad sudah, gitu. Wes, akhirnya dilepaslah itu Ammar. Setelah dilepas, Ammar bin Yasir ini langsung lari menghadap Rasulullah. Nangis sejadi-jadinya, minta maaf, minta ampun, istighfar. Ya Rasulullah, aku ini sudah mengatakan begini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah di hatimu ada seperti itu ya Ammar? Tidak ya Rasulullah. Ini tapi hanya karena itu tadi siksaan yang luar biasa. Tidak apa-apa kalau begitu Ammar. Gitu. Artinya apa? Terkadang hifdzun nafas, menjaga jiwa itu jauh lebih utama bahkan. Nah, kalau panjenengan ini urusannya kemudian menjaga jiwa itu lebih utama. Ya. Jadi misalkan ternyata operasinya mulai dari zuhur sampai asar, ya sudah dijamak saja, boleh kok. Gitu. Ya sudah dijamak aja lil hajah. Hajahnya itu apa? Menolong orang karena kesehatan dia, gitu, tidak apa-apa, gitu, boleh, gitu. Jadi dahulukan yang untuk itu, gitu. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Izin sampun Ustadz. 5 itu ya. Oke, Ustadz. Sebetulnya masih ada beberapa lagi Ustadz, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Insya Allah materi hari dapat diterima dengan cukup jelas dan semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi amalan baik dan bermanfaat untuk kita jamaah sekalian dan senantiasa menjadi amal jariah untuk Ustadz dan juga untuk kita jamaah semuanya. Terima kasih sekali untuk hadirin dan hadirat sekalian atas partisipasinya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada panitia, akan tetapi karena keterbatasan waktu harus kita cukupkan dan bisa kita simpan untuk pertemuan selanjutnya. Baik, untuk menutup kajian pada malam hari ini, Ustadz, mungkin bisa dipimpin doa untuk menutup acara dan sekaligus mohon izin untuk mendoakan ayahanda dari senior dan teman sejawat kami, Dr. Fikri, dan juga kesehatan untuk Dr. Pras, yang keduanya saat ini sedang berjuang
untuk melawan COVID-19 selama sehari-hari dalam pelayanan dan juga Allah dan dijauhkan dari penyakit. Pak, dipersilahkan. Baik, ala hadihin niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang disebutkan tadi panjenengan semuanya dilindungi oleh Allah, keluarga kita, sahabat kita, dan mereka-mereka tadi yang disebutkan dalam keadaan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan majelis ini dan dengan bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kesembuhan ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma altuf bina fi taysir kull 'asir fa inna taysir kull 'asir 'alaika yasir. Wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma an-nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan fi. Rabbana zidna 'ilma wa wassi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadik wa 'azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana an taqabbala du'aana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qabul, muga-muga semuanya dilindungi oleh Allah dari segala penyakit dan dimudahkan atas segala urusan, dan semoga Allah selalu membimbing dan memberikan barokah kepada kita. Amin. Wal afu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Dan alhamdulillah
Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ahmad Muafiq Saleh yang sudah memimpin jalannya acara pada hari ini, dan insya Allah materi hari ini dapat diterima dengan cukup jelas. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi amalan baik dan bermanfaat untuk kita jamaah sekalian, dan senantiasa menjadi amal jariah untuk Ustadz dan juga untuk kita jamaah semuanya. Dan telah sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian atas partisipasi dan keantusiasmenya, dan juga seluruh pihak yang terlibat pada kajian malam ini. Mohon maaf bila selama berlangsungnya acara ada yang kurang berkenan bagi hadirin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Amin. Ustaz. Sami-sami. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ayat ini menyatakan kebaikan dan keburukan sekecil apapun akan mendapat ganjarannya. Namun, yakinkah kita amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita ikhlas dalam berbuat kebaikan? Sudahkah kita menegakkan sholat sebagai tiang agama? Dapatkah kita mempertahankan agar amal saleh tidak sia-sia?